Ya diberitakan di Pasir Barat di Pelabuhan Ciborando, airnya meluap tinggi sekitar 60 cm ada ya. Air mungkin berbahaya juga ketika ada orang yang bawa arus. Jadi dan ini sudah diinformasikan kepada Bu Agnes sebagai camat dan Pak Camat Dalarang, dan sudah dikonfirmasi dan beliau akan mengunjungi ke lokasi ini. Kalau dari pihak dinas Pak, sudah belum? Pihak dinas belum sempat, baru Bu Agnes sebagai camat Matra dan di Camat Dalarang. Terima kasih Pak. Ya. Banjir di Bandung dan sekitarnya, dampak dari alih fungsi lahan dan kegagalan infrastruktur. Musim hujan yang masih berlangsung dengan intensitas tinggi telah menyebabkan banjir di berbagai wilayah, termasuk Bandung dan sekitarnya. Dampaknya sangat besar, menimbulkan kerugian mencapai puluhan triliun rupiah di seluruh Jawa Barat. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang juga baru saja dilanda banjir luar biasa, yang disebabkan oleh kegagalan bendungan Ciawi di Bogor dalam menahan curah hujan yang sangat tinggi. Proyek bendungan ini, yang menghabiskan anggaran hampir 800 miliar rupiah, dinilai seperti dibangun asal-asalan dan memerlukan perbaikan total. Namun, di tengah musibah yang melanda masyarakat, sejumlah pejabat daerah justru lebih fokus menunjukkan keburukan kinerja bawahannya di media sosial, terutama di platform seperti TikTok. Hal ini menunjukkan kelalaian mereka sebagai pejabat tinggi yang seharusnya bertanggung jawab. Di balik bencana ini, juga ada peran alih fungsi lahan yang semakin memperburuk situasi, terutama terkait dengan izin yang diberikan oleh para pejabat. Alih fungsi lahan yang masif telah mengubah daerah-daerah yang sebelumnya berupa perkebunan, sawah, rawa, atau hutan, seperti yang tercatat dalam Peta Jawa Barat tahun 1975, menjadi perumahan. Para pejabat yang memberikan izin alih fungsi lahan ini seakan tak tersentuh hukum, meskipun keputusan mereka berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat. Keputusan-keputusan kebijakan masa lalu, yang tidak memperhitungkan kapasitas sungai untuk menampung air, telah memperburuk situasi. Tidak ada penambahan signifikan untuk memperbesar kapasitas sungai, dan bahkan pembangunan sungai baru belum terrealisasi. Akibatnya, banjir yang terjadi menguras banyak uang masyarakat dan merusak harta benda. Situasi ini semakin memprihatinkan karena terjadi di bulan suci Ramadan dan berlangsung selama berhari-hari. Profesor Dr. KH. Sultan Nasomal SH, MH, mengimbau kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal Haji Prabowo Subianto, untuk mengambil sikap tegas terhadap pejabat yang terlibat dalam korupsi dan merusak lingkungan. Ia meminta agar mereka dihukum berat, bahkan diancam dengan hukuman mati. Selain itu, Profesor Sultan juga menyerukan upaya besar untuk memperbaiki kerusakan alam, mulai dari daratan, laut, udara, hingga ekosistem alam Indonesia. Banjir yang terjadi saat ini merupakan dampak dari alih fungsi lahan yang tidak memiliki kajian yang memadai. Perubahan fungsi lahan ini telah mengganggu keseimbangan alam dan memperburuk kemampuan sungai dalam menampung air. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembalikan fungsi hutan, rawa, perkebunan, dan danau sebagai wadah penampung air hujan, serta membangun situ atau waduk baru untuk mengatasi masalah ini. Sungai memiliki kapasitas terbatas dalam menampung air, sehingga sangat penting untuk membangun sungai-sungai baru yang dapat membantu menampung air dari sungai yang sudah ada. Hal ini harus segera dilakukan agar penyerapan air hujan bisa maksimal, dan bencana banjir seperti ini tidak terulang di masa depan. Sebagaimana nasihat orang tua kita, jangan serahkan pekerjaan kepada yang bukan ahlinya. Maka, perbaikan menyeluruh harus dilakukan oleh para ahli dan pihak yang bertanggung jawab, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Narasumber, Profesor Dr. KH. Sultan Nasomal SH, MH.